Selamat pagi, Shalom, selamat beribadah kepada semua jemaat, khususnya ISIB Gumisi Ulu. Dan saya percaya pada pagi hari ini Anda pasti diberkati oleh Tuhan. Dan walaupun sekarang ini kita masih dalam PKP keempat, saya percaya kita pasti menerima sesuatu yang luar biasa daripada Tuhan. Walaupun pergerakan kita setakat ini terhad, tetapi itu tidak membuatkan kita berdosa di hadapan Tuhan ataupun tidak membuatkan kita menyalahkan kepada Tuhan kita. Pagi ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya membawa kita merenungkan firman Tuhan, di mana kisah Ayub yang memberikan inspirasi kepada banyak orang-orang yang percaya yang telah putus asa, tetapi melalui kebenaran ini dapat menguatkan pribadi mereka sehingga mereka dipulihkan dan mereka menjadi anak-anak Allah yang setia dan percaya kepada Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita membuka hati kita supaya firman Tuhan benar-benar mengambil bahagian di dalam kehidupan kita pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini kami sangat bersyukur di mana Tuhan terus memberkati kami. Walaupun kami berada di dalam PKP keempat, di mana masih terhad pergerakan kami sebagai orang-orang yang percaya, tetapi kami terus percaya kepada Allah, kami terus hidup lebih dekat kepada Tuhan melalui ibadah, bahkan kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sebentar ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Berkata-katalah dengan setiap pribadi kami melalui firman Allah yang memberikan kehidupan, dorongan, semangat bagi setiap pribadi kami, sehingga kami dikuatkan dan menjadi pribadi yang setia, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang mendengar pada pagi hari ini, bahkan yang berada di rumah, dimanapun mereka berada. Saya percaya apabila mereka mendengarkan firman Tuhan ini, pasti memberkati mereka dan mendorong, menguatkan kehidupan mereka. Berkati hamba-Mu yang berkongsi firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya menjadi saluran berkat yang dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya pada pagi hari ini kita masih punya semangat yang luar biasa dan kita tetap di dalam pertolongan Tuhan yang ajaib terjadi di dalam kehidupan kita. Nah saudara, saya mengajak kita untuk membaca, merenungkan firman Tuhan di dalam Ayub 1 ayat 22. Tetapi kalau Anda membaca keseluruhan daripada kitab Ayub itu lebih baik. Dan saya menyarankan Anda supaya membaca daripada pasal 1 sampai pasal kedua sampai ayat yang 10. Nah, tapi pagi hari ini saya hanya fokus membawa kita membaca di dalam ayat bab 1 ayat 22. Firman Tuhan berbunyi demikian dalam bahasa Malaysia. Sungguh pun segala peristiwa itu telah berlaku. Ayub tidak berdosa dan tidak menyalahkan Allah. Berbahagialah bagi Anda yang baru membaca firman Tuhan ini. Lebih berbahagia kalau Anda dapat merenungkan dan menghidupi kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup Anda sehari-hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya mengajak kita untuk melihat satu kisah yang sangat luar biasa yang pernah tercatat di dalam Alkitab, yaitu Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang menyembah Tuhan, dan dia ini adalah seorang pribadi yang sangat setia kepada Tuhan dan memiliki pribadi yang sangat baik. Bahkan juga dia ini adalah seorang yang berhati-hati di dalam kehidupannya, bahkan selalu melakukan yang terbaik dan mengelak
kepada perkara-perkara yang jahat di hadapan Tuhan. Nah saudara, kalau kita melihat kehidupan Ayub, keberadaan Ayub, Ayub mempunyai 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan, dan serta memiliki sebanyak 7.000 ekor anak domba, dan juga 3.000 ekor unta, dan 1.000 ekor lembu, 500 ekor keledai. Dan Alkitab mencatat bahwa Ayublah orang yang paling kaya di zamannya dan di daerah timur ketika itu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, kalau kita melihat dari pencapaian Ayub ini, sudah tentu mengambil masa yang begitu lama dalam sebagai seorang yang kaya. Dalam pencapaian dia ini, pastinya dia memiliki strategi yang begitu baik untuk mencapai satu kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang dapat memuaskan kehidupan dia secara pribadi. Dan pasti dia memiliki strategi yang baik, menyusun waktu dengan baik, pengorbanan yang begitu luar biasa, usaha yang begitu luar biasa yang pernah dilakukan oleh Ayub, sehingga dia dikenal sebagai orang yang terkaya pada zamannya. Nah saudara, saya percaya pada waktu Ayub mengimpikan kehidupan seperti itu bukan mudah. Tapi itu memerlukan masa yang begitu lama. Kalau kita bayangkan di mana Ayub memiliki 7.000 ekor domba, dan pastinya ini juga mengambil masa yang lama, dan dia juga perlu mencari orang untuk menangani hal-hal demikian. Bahkan banyak lagi perkara-perkara yang diperlukan untuk menangani apa yang miliki oleh Ayub secara pribadinya. Nah saudara, bahkan juga bukan sahaja dia memiliki ternakan yang begitu banyak, tetapi dia juga memiliki 3 orang anak perempuan, dan juga memiliki 7 orang anak laki-laki, dan jumlahnya adalah 10 orang. Nah saudara, dan saya percaya Ayub adalah orang yang diberkati, orang yang menerima berkat, kebaikan daripada Tuhan secara pribadinya. Saudara, apa yang kita lihat di dalam cerita ini, kalau kita perhatikan pembacaan dari pasal 1 ayat 1 ini sampai ayat ke-20, kita melihat bahwa pada waktu iblis datang untuk memohon supaya dia menguji Ayub, dan pada waktu Allah mengizinkannya supaya iblis akan melakukan sesuka hatinya, hanya dia tidak mencabut nyawa Ayub. Nah, apa yang telah berlaku saudara? Setelah itu, apa yang dipunyai oleh Ayub, dalam sekelip mata semuanya menjadi hilang. Nah saudara, kalau kita perhatikan pembacaan dari ayat 1 sampai kepada ayat 22 itu, di mana cerita itu, datanglah hamba Ayub itu membuat laporan kepada Ayub bahwa dombanya itu telah hilang, musnah karena dirampas, dan termasuk hamba-hambanya dipukuli dengan mata pedang. Dan sementara dia sedang bercakap-cakap, dan datang lagi hamba yang lain juga memberi laporan bahwa api telah turun dari langit, menyebar sehingga semua ternakan, bahkan juga hamba-hambanya menjadi musnah, terbunuh. Dan akhirnya hanya dia terselamat, hamba ini terselamat dan memberi laporan. Dan tidak lama lagi daripada itu, datang lagi hamba yang lain juga untuk membawa berita bahwa pada waktu anak Ayub sedang membuat jamuan, dan angin ribut menimpa, dan akhirnya
semua anak-anak Ayub telah terbunuh dan hilang begitu sahaja. Nah, saya percaya saudara, semua ini memberi tekanan yang tinggi kepada kehidupan Ayub. Semua ini boleh menjadikan Ayub seorang pribadi yang sangat stres. Dan saya percaya semua ini boleh membuatkan Ayub boleh menyalahkan Tuhan. Saya percaya dengan tekanan hidup ini boleh membuat Ayub membelakangi Tuhan dan boleh membuatkan Ayub mengutuki Allahnya. Tetapi apa yang terjadi saudara? Dalam ayat 22 mengatakan, sungguh pun segala peristiwa itu telah berlaku. Ayub tidak berdosa dan tidak menyalahkan Allah. Itu kita lihat di dalam pasal yang pertama. Dan seterusnya apabila kita melihat lagi dalam pasal yang kedua, kita melihat setelah iblis lagi datang kepada Allah dan dia juga berkata, mungkin kalau apa yang dimilikinya, mungkin dia boleh, kalau apa yang dimilikinya menjadi musnah, mungkin dia boleh setia. Tetapi kalau hidupnya secara pribadi akan digoncangkan ataupun mendapat satu ujian, mungkin dia tidak menyembah kepadamu. Dan Allah mengizinkan, dan lalu Ayub menerima satu penyakit kulit yang begitu luar biasa. Dan saya percaya ini juga boleh mendatangkan tekanan yang luar biasa di dalam kehidupan Ayub. Termasuk istrinya juga tidak membela kepada Ayub, tetapi dia berkata, masihkah engkau percaya kepada Allahmu? Tidakkah engkau kalau dia membela engkau tidak mungkin sakit seperti ini. Mungkin itu kata-kata yang disampaikan oleh istrinya kepada Ayub. Tetapi apa yang Ayub lakukan sampai saat ini, dikatakan oleh firman Tuhan, walau macam manapun tekanan yang dialami oleh Ayub, peristiwa itu telah berlaku di dalam hidupnya, tidak dapat membuatkan hidupnya berdosa dan menyalahkan Tuhan. Nah saudara, saya percaya itu tekanan-tekanan yang dialami oleh pribadi Ayub. Dan saya percaya sebagai orang yang percaya, Anda juga adalah orang biasa, memiliki tekanan, memiliki perasaan, memiliki kesulitan tersendiri. Mungkin kesulitan ataupun kesusahan, penderitaan, bahkan tekanan yang engkau alami tidak sama dialami oleh Ayub. Tetapi saya percaya itu namanya juga tekanan. Saya percaya akibatnya mungkin hampir sama ataupun tetap sama kalau Anda tidak bijak mengendalikan kehidupan Anda. Saudara, mungkin tekanan dalam hidup Anda sebagai pekebun, mungkin dalam hidup, mungkin selama ini, mungkin tahun-tahun yang lalu, Anda sudah merancang bahwa di tahun 2020 ini, engkau sebagai seorang petani, engkau sudah menanam sesuatu yang menjadi harapan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Anda pada tahun ini. Dan contohnya mungkin engkau menanam pisang, buah-buahan, dan sebagainya, dan mengharapkan pada tahun ini mungkin engkau akan menjual hasilnya dan keperluannya itu kau gunakan untuk kebutuhan keluarga, pelayanan dan sebagainya. Tetapi pada waktu PKP sedang berjalan pada tahun ini, itu mungkin membuatkan Anda tertekan, di mana penghasilanmu tidak dapat berjalan dengan baik. Mungkin juga usaha-usahamu sudah terbatas. Walaupun Anda sudah menanam target bahwa pada tahun ini engkau melakukan yang lebih keras lagi, lebih terbaik lagi, tetapi karena PKP membuatkan pergerakan Anda tergendala, mungkin ekonomi Anda juga terjajas karena PKP, dan juga ini membuat tekanan di dalam hidup Anda. Dan juga sebagai pelajar, mungkin pada tahun-tahun yang lalu ataupun tahun lalu, engkau telah mengharapkan, membuat target, melihat keputusan bahwa pada tahun depan ini saya membuat yang terbaik, saya melakukan usaha yang luar biasa. Tetapi
apabila PKP dijalankan pada tahun ini, dan semua sistem pembelajaran telah berubah. Dan bagi Anda sebagai pelajar yang tidak biasa menggunakan online dan hanya biasa menggunakan buku-buku ataupun karena kita sudah terbiasa dengan di sekolah bersama dengan cikgu yang ada, tetapi perubahan hari ini sistem pembelajarannya menggunakan online. Dan bagi mereka yang pakar online mungkin perkara ini tidak begitu membuat tekanan bagi Anda, tetapi saya percaya bagi pelajar yang langsung tidak tahu menggunakan online, bahkan kalaupun Anda tahu menggunakan cara-caranya, tetapi kalau Anda tidak memiliki internet yang kuat, tidak punya reload yang cukup, saya percaya ini juga boleh mendatangkan tekanan, stres dalam hidup Anda, dan Anda mulai memikirkan hal-hal yang mungkin saja tidak baik. Tetapi saya percaya saudara, saya punya harapan, kerinduan saya, lihatlah kepada diri Ayub, dan walaupun bermacam-macam tekanan dalam hidup Anda, jangan sampai Anda berdosa di hadapan Tuhan, dan jangan sampai Anda menyalahkan Tuhan di dalam hal itu. Dan apa saja usaha Anda, bisnis Anda, mungkin Anda punya target di dalam bisnis Anda supaya tahun ini lebih rancak lagi, tetapi telah berubah karena ada satu sistem yang telah berubah, akhirnya membuatkan pergerakan Anda terhad, dan ini juga menjadi tekanan di dalam kehidupan dan keluarga Anda. Tetapi kerinduan saya, mari kita melihat firman Tuhan. Kita lihat kepada pribadi Ayub. Ayub memiliki banyak perkara dalam hidupnya. Bahkan Alkitab mencatat dia adalah orang yang terkaya di zamannya. Tetapi ketika pemusnahan datang di dalam kehidupan kekayaannya, itu hanya terjadi dalam sekelip mata. Dengan dia merancang strategi yang begitu cantik, begitu lama memikirkan hal-hal demikian untuk mencapai satu impian, tetapi hanya dirosakkan dalam satu hari sahaja. Itu boleh hilang semuanya di hadapan Ayub. Tetapi Ayub percaya dia tidak pernah meninggalkan Allah di dalam kehidupannya. Bahkan Alkitab berkata di dalam ayat 20, dalam ayat pasal 1 ayat 22, dia tidak berdosa dan tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dan akhirnya kehidupan Ayub, dia menerima berkat yang berlimpah-limpah, berkali lipat ganda di dalam kehidupannya. Semoga kiranya firman Tuhan ini memberi kekuatan bagi Anda, apapun tekanan yang Anda alami, yang Anda terima. Saya percaya, lihatlah teladan Ayub. Saya percaya ini pasti menguat, mendorong Anda, dan Anda diberkati, dan Anda pasti melakukan yang lebih luar biasa lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya, amin.